selamat sore lagi semua. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke video kita yang kedua ya. Tadi kan sudah menyimak tentang BBLR dan prematuritas kan pada video sebelumnya. Ini Ibu akan lanjutkan ke slide kita yang berikutnya tentang RDS atau HMD ya. Oke, ini dia. Jadi untuk materi yang kedua ini tentang HMD atau RDS, itu seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tadi, pada slide yang sebelumnya tadi, bahwa RDS ini tidak terlepas dari kondisi prematur ataupun BBLR yang dialami oleh si bayi ya. Jadi karena kebanyakan memang bayi prematur itu mengalami RDS. Definisi dari RDS itu sendiri adalah kumpulan gejala yang terdiri dari dyspnea ya. Jadi adanya perubahan dari pola nafas si bayi ya akibat dari kekurangan cairan surfaktan. Nah, ini perlu pemeriksaan yang tadi salah satunya tadi ya pemeriksaan gas yang ada di slide sebelumnya. Jadi bagaimana untuk mengukur terbentuknya HMD atau hialin membran itu pada paru-paru bayi. Nah, penyebab dari sindrom respiratory distress syndrome ini yaitu adanya kekurangan cairan surfaktan pada neonatus yang mengalami kelahiran prematur ya. Nah, kenapa? Karena tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa bayi prematur dengan usia kelahiran kurang dari 37 minggu, organ parunya belum matang. Salah satunya yang menyebabkan belum matangnya itu adalah kekurangan cairan surfaktan ini, di mana pada usia sebelum 37 minggu, cairan surfaktan yang terbentuk itu belum cukup dari segi jumlahnya, dari segi terutama dari segi jumlahnya ya. Nah, cairan surfaktan ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membuat alveoli itu lebih elastis saat mengembang dan mengempis ya. Kalian bisa bayangkan alveoli kan adalah salah satu anatomi dari paru-paru, jadi atau bagian terakhir dari paru-paru gitu ya, untuk terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida ya kan. Terus di situ ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari darah. Nah, terbayang ya, kalau alveoli ini dia saat udara masuk maka dia kan akan mengembang. Saat udara CO2 akan dikeluarkan dia akan mengempis seperti ini, gitu ya. Jadi seperti inilah yang masuk. Jadi udara masuk, udara keluar, udara masuk, udara keluar, seperti itu yang terjadi. Kenapa bisa elastis seperti itu? Karena adanya cairan surfaktan pada bayi baru lahir. Kalau dia sudah matur maka hal ini tidak akan masalah gitu ya. Jadi karena dia masih prematur, cairan surfaktannya itu tidak adekuat sehingga saat udara sudah masuk, ya udaranya sudah masuk mengembang, kemudian dia keluar, ya kemudian mau masuk lagi, ini nggak bisa terbuka dengan adekuat seperti sebelumnya. Terbayang sampai di sini? Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya respiratory distress syndrome. Jadi sindrom ya, jadi kumpulan berbagai gejala. Jadi gejala-gejala distress pada saluran pernafasan bayi gitu. Jadi pasti terlihatnya itu dari respirasinya yang meningkat ya, kemudian terjadinya hipoperfusi, ya perfusi oksigen ke perifernya berkurang, saturasinya menurun gitu. Jadi itulah gejala-gejala yang terjadi pada RDS ini ya. Jadi tadi pretesnya bisa jawab. Nah, jadi RDS itu penyebab utama kurangnya cairan surfaktan ya, dan ini sering terjadi pada kondisi bayi prematur. Nah, etiologi dari RDS itu sendiri yang paling utama itu adalah kelahiran prematur ya, selain etiologi yang lainnya. Paling sering itu terjadi pada bayi dengan kelahiran prematur. Kemudian epidemiologi RDS ini juga cukup tinggi, terutama pada bayi-bayi yang lahir dengan prematur ya, di mana 2/3 kematian pada bayi di Indonesia terjadi pada masa neonatal, yaitu 28 hari pertama kehidupan, dan umumnya disebabkan karena RDS ini. Dan manifestasi klinisnya, karena ini kumpulan gejala ya, pastinya adanya dyspnea. Kemudian akibat dyspnea tersebut, maka terjadi sianosis. Sudah paham ya untuk sianosis ya, jadi kurangnya oksigen, jadi bayi tampak kebiruan, mulai ya saturasi oksigennya menurun. Kemudian pada beberapa kasus bisa terjadi hipotensi, kardiomegali, atau bahkan udim ya. Nah, klasifikasi RDS itu sendiri ada sindrom gawat nafas klasik, ada sindrom gawat nafas sedang, dan sindrom gawat nafas berat. Ini klasifikasinya dilihat dari
dilihat dari hasil ronsen ya, bagaimana sebaran kondisi paru-paru si bayi. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik itu ada gambaran radiologis terutama ronsen, jadi melihat gambaran seberapa parah kondisi hipoksianya pada bayi, paru-parunya bagaimana, kemudian melihat surfaktannya bagaimana, tingkat kematangan parunya gitu ya. Jadi termasuk juga pemeriksaan fungsi paru, pemeriksaan kardiovaskulernya, ada impact-nya nggak ke kardio atau jantungnya, kemudian ada gambaran patologi. Nah, ini pathway atau alurnya ya, kenapa bayi kelahiran prematur itu cenderung mengalami RDS ya contohnya. Jadi ini karena kelahiran prematur, kemudian terjadi adanya cairan surfaktan yang kurang adekuat ya, sehingga menyebabkan alveolus collapse ya tadi itu collapse. Jadi dia sudah keluar, kemudian mau masuk nggak bisa, jadi collapse dia, nggak bisa mengembang dan mengempis. Itu namanya collapse pada paru-paru terutama alveoli. Hal inilah yang menyebabkan pasien jadi takipneu ya, jadi tidak efek pola nafas, kemudian akibat dari ventilasi yang kurang terjadi hipoksia, sehingga terjadi gangguan pertukaran gas. Kemudian pada kondisi takipnia ini pasien bisa terjadi risiko kekurangan volume cairan akibat penguapan yang meningkat ya, karena dia terus berusaha bernafas, kemudian akibat lelah saat nafas bisa terjadi kekurangan nutrisi juga. Nah, kondisi pasien yang lahir prematur ini dengan lapisan lemak yang tipis juga bisa terjadi risiko gangguan termoregulasi ya. Dengan masalah keperawatan yang sama dengan tadi BBLR dan prematur ya, saya tidak bedakan, hanya saja pembedanya adalah jika kondisi bayi prematur dan BBLR itu disertai dengan RDS, jadi pasti ada RDS, itu kita lihat kondisinya si bayi. Kalau misalkan dia terlihat dyspnea, sesak nafas, dengan ada suara nafas tambahan, maka pasti respirasi yang jadi masalah utama pada pasien ya. Kemudian barulah resiko hipotermi. Tapi kalau misalkan dia ada hipotermi juga, kemudian kebersihan jalan nafas, kita biasanya utamakan termoregulasi dulu, baru ke pernafasan ya. Jadi dengan intervensinya bisanya berbarengan ya. Kondisi hipotermi kemudian pernafasan. Jadi kita lihat dulu kalau misalkan ketidakefektifan bersihan jalan nafasnya tidak lebih aktual, tidak lebih gawat, kita utamakan termoregulasi. Tapi jika bersihan jalan nafasnya justru lebih aktual, misalkan dia terlihat seperti apnu bayinya, maka pernafasan lebih aktual. Jadi selalu tergantung dari kondisi si pasien ya. Jadi back to case-nya lagi. Nutrisi. Jadi saya tidak bedakan jauh karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi BBLR dan prematur itu ada kaitannya dengan RDS ya. Tapi pada kondisi RDS pastinya masalah utamanya itu biasanya adalah di hambatan pertukaran gas. Ya, di hambatan pertukaran gas karena tadi alveolinya difusi oksigen dan CO2-nya, ventilasinya yang tidak adekuat ya. Biasanya ini adalah diagnosa wajib pada RDS kalau memang kita lihat terjadi saturasi yang menurun, saturasi oksigennya, CRT-nya menurun ya, itu sudah pasti gangguan pertukaran gas. Intervensi keperawatan juga sama ya, tapi pada RDS itu kalau misalkan dia sudah aktual di RDS, biasanya salah satunya kolaborasi pemberian surfaktan ya, biasanya supaya lebih mempercepat lagi pematangan parunya. Jadi biasanya dokter itu kolaborasi pemberian surfaktan pada bayi. Kemudian jika ada dicurigai infeksi, biasanya diberikan kolaborasi pemberian antibiotik juga ya pada kondisi RDS ini. Sisanya sama ya, developmental care, PMK ya. Salah satunya developmental care yang terkait dengan RDS yang tadi ya, prone position. Jadi posisinya dilungkupkan bayinya supaya pengembangan nafasnya lebih bagus. Oke, sekian dari Ibu untuk materi RDS-nya dan materi BBLR serta prematurnya juga ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa pahami semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya selama perkuliahan. Maklum kalau perkuliahan daring itu kita memang tersendat di sinyal dan aplikasi. Tapi semoga materi yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian dan bermanfaat untuk kalian nantinya ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, Ci. Nanti kita semoga bisa ketemu secara langsung ya, adik-adik ya. Semangat terus, tetap di rumah, semoga selalu sehat, dan selamat belajar. Sampai jumpa. Terima kasih.